saya Darion dari kelompok 4 dengan NIM 3225042. Pada hari ini saya akan menjelaskan nomor 1 bagian A. Misalkan P2 merupakan ruang vektor polinomial berderajat kurang dari sama dengan 2. Untuk sembarang P adalah P2, P sama dengan P0 ditambah P1X ditambah P2X kuadrat, dengan P0, P1, P2 adalah bilangan real. Maka P2 dapat didefinisikan sebagai berikut. Kali dalam P dan Q, 1 tambah X sama dengan integral 0 sampai T 1 ditambah X PQ dx dengan T lebih besar daripada 0. Tunjukkan bahwa ruang vektor P2 merupakan hasil kali ruang dalam. Nah, untuk membuktikan bahwa P2 itu adalah hasil ruang kali dalam, pertama ada 4 aksioma yang harus dibuktikan. Pertama adalah simetri, kedua adalah aditivitas, ketiga ada homogenitas, keempat dan ada positivitas. Kita mulai dari pertama, yaitu simetri. Buktikan bahwa P2 itu simetri. Untuk membuktikan P2 itu simetri, kita harus membuktikan bahwa kali dalam PQ, P dan Q sama dengan 1 tambah X sama dengan kali dalam Q dan P 1 ditambah X. Maka seperti yang dilihat di PPT berikut, kali dalam P dan Q 1 ditambah X sama dengan integral 0 sampai T 1 tambah X PQ dan Q dx. Ketika dibalik PX dan QX nya, QX dx tetap akan menghasilkan kali dalam Q dan P 1 tambah X. Maka aksioma pertama terpenuhi. Kedua, aditivitas. Untuk membuktikan bahwa P2 itu aditivitas, pertama kita harus membuktikan bahwa kali dalam P ditambah R dan Q 1 ditambah X sama dengan kali dalam P dan Q 1 tambah X ditambah kali dalam R dan Q 1 tambah X. Seperti dilihat dalam PPT, bahwa kali dalam P ditambah R dan Q 1 tambah X memenuhi aksioma aditivitas. Dapat dilihat dalam rumus bahwa P ditambah R dikali dengan Q maka menghasilkan integral 0 sampai T 1 tambah X PQ ditambah RQ dx, yang lalu RQ tersendiri akan menjadi integralnya tersendiri, seperti di bawahnya lagi, integral 0 sampai T 1 tambah X PQ dx ditambah integral 0 sampai T 1 tambah X RQ dx, yang menghasilkan pembuktian yang terbukti memenuhi aditivitas. Lanjut. Ketiga, aksioma homogenitas. Untuk membuktikan bahwa P2 itu adalah homogenitas, perlu dibuktikan bahwa kali dalam KP dan Q 1 tambah X sama dengan K kali dalam P dan Q 1 tambah X. Jadi P2 dapat dibuktikan homogenitas dengan cara berikut. Kali dalam KP dan Q 1 tambah X sama dengan integral 0 sampai T 1 tambah X dalam kurung KP Q dx. Lalu K nya pindah ke belakang, K integral 0 sampai T 1 ditambah X lalu PQ dx, yang menghasilkan K dalam kali P dan Q 1 tambah X, yang membuktikan bahwa P2 itu homogenitas. Kertas. Keempat, positivitas. Bagian pertama akan membuktikan bahwa P2 itu positivitas
Pertama kita harus membuktikan bahwa dalam kali P dan P 1 tambah X lebih kecil sama dengan 0. Dapat dilihat bahwa dalam kali P dan P 1 tambah X sama dengan integral 0 sampai T 1 tambah X P kuadrat X dx. Jadi pada interval 0 dan T, dengan T lebih besar dari 0, 1 tambah X itu lebih besar dari 0 karena X itu lebih besar sama dengan dari 0. Itu yang pertama. Kedua, P2X lebih besar sama dengan 0. Mengapa demikian? Karena kuadrat bilangan karena P2X itu adalah kuadrat bilangan real. Maka 1 ditambah X lebih besar dari 0 dan P2X lebih besar sama dengan dari 0 adalah 1 tambah X P2X sama dengan lebih besar sama dengan 0. Kedua, untuk membuktikan bahwa P2 itu positivitas bagian 2, P2 harus membuktikan bahwa dalam kali P dan P 1 ditambah X sama dengan 0 sama dengan P sama dengan 0. Maka dapat dilihat dalam pembuktiannya. Dalam kali P 1 ditambah X sama dengan 0, integral 0 sampai T 1 tambah X P kuadrat X dx sama dengan 0. 1 ditambah X P kuadrat X dikurang 0 universal E 0 T, maka membuktikan bahwa P2 itu polinomial bersederajat kurang dari sama dengan 2 dengan tidak akar haruslah polinomial 0 P sama dengan 0. Maka membuktikan bahwa kesimpulannya P2 itu simetri, aditivitas, homogenitas, dan positivitas. Terbukti bahwa P2 adalah hasil ruang kali dalam. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Oke, perkenalkan, nama saya Leonel Christian dari kelompok 4. Dan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya untuk membahas nomor 1. Ya, kali ini saya akan membahas nomor 1, bagian B dan bagian C. Kita mulai dari bagian B, yang dimana soalnya ialah menentukan hasil kali dalam P dengan Q dengan nilai masing-masing P dan Q-nya diberikan persamaannya, teman-teman. Ya, ini dia nilai P-nya dan nilai Q-nya. Lalu kita tinggal masukkan ke dalam rumus kali dalam yang ini kalau disolve. Ya, untuk memudahkan PQ-nya saya kali di luar secara terpisah terlebih dahulu, baru dikali dengan 1 tambah X untuk memudahkan. Jadi kita tinggal memasukkan ke dalam persamaan, lalu kita integralkan dan tinggal kita substitusi batas atas dikurang batas bawah. Nah, karena di sini tidak ada konstanta, ya, di sini semua bagian memiliki X, sehingga untuk saat kita substitusi 0, itu nilainya tidak ada. Jadi kita tinggal substitusikan T saja hasilnya. Dan kita dapat min 1/6 T pangkat 6 ditambah 3/10 T pangkat 5 dikurang 1/8 T pangkat 4 dikurang 7/12 T pangkat 3 ditambah 9/8 T pangkat 2 ditambahkan T. Lalu lanjut kita akan membahas bagian C. Ya, yang dimana soalnya ialah mengubah himpunan basis S, yaitu U1, U2, dan U3, ya, yang nilainya masing-masing 1, X dan X kuadrat, menjadi himpunan basis ortogonal dan ortonormal, menggunakan proses Gram-Schmidt. Ini dia untuk rumus proses Gram-Schmidt-nya, ya, yaitu seperti untuk mencari V2, kita bisa menggunakan E2, atau dalam soal ini ya U2, gitu, dikurang hasil kali dalam U2 dengan V1 per hasil kali dalam V1 dengan V1.
Ini juga bisa ditulis dengan norm V1 kuadrat ya, sama saja. Dikali dengan V1. Ya, kita mulai untuk membahas. Untuk bagian V1 itu nilainya sama dengan U1. Jadi nilainya 1. Ya, kita dapat ini U1 sama dengan 1. Ya. Untuk nilai V2 kita gunakan rumus U2 dikurang hasil kali dalam U2 kali V1, lalu kita gunakan dibagi dengan norm V1 kuadrat dikali V1 ya. Karena kita sudah tahu U2-nya adalah X, tinggal kita masukkan. Lalu untuk U2 hasil kali dalam U2 dan V1-nya saya hitung secara terpisah dan kita dapat 1/2 T pangkat 2 plus 1/3 T pangkat 3. Dibagi dengan norm V1 kuadratnya yang sama dengan hasil kali dalam V1 dengan V1, kita dapat T ditambah 1/2 T kuadrat. Ya. Lalu kita tinggal keluarkan saja T-nya, atau biarkan seperti ini, dan kita dapat hasilnya V2. Ya. Lalu lanjut, kita akan mencari V3. Tapi pertama-tama kita akan memisalkan dulu untuk V2-nya. Jadi bagian 3T ditambah 2T kuadrat per 6 ditambah 3T yang di sini. Ini setelah tinggal kita di bagian ini ya. Ini karena saya kali keluar, kalau dikali masuk tinggal jadinya seperti ini ya. Kita misalkan bagian ini menjadi C. Sehingga nilai V2 itu kita bisa simpulkan atau bisa kita singkatkan menjadi X dikurang C. Ya. Selanjutnya kita cari untuk V3-nya, yaitu dengan U3 yang kita dapat dari soal ya, nilainya X kuadrat dikurang hasil kali dalam U3 dengan V1 per norm V1 kuadrat dikali V1 dikurang hasil kali dalam U3 dengan V2 per norm V2 kuadrat dikali dengan V2. Nah, untuk hasil kali U3 dan V1-nya ada di sini, teman-teman. Kita dapat hasilnya 1/3 T pangkat 3 ditambah 1/4 T pangkat 4. Lalu untuk norm 1 kuadratnya kita sudah hitung ya di sebelah sini ya hasilnya. T ditambah setengah T kuadrat. Dan V1-nya 1. Ya, untuk di sebelah sini juga kita ada V1, nilai V1-nya adalah 1, jadinya tidak berubah. Lalu dikurang dengan hasil kali dalam U3 dengan V2. Yang ada di sini hasilnya ialah 1/5 T pangkat 5 ditambah 1 min C ya, yang sudah kita singkat tadi, per 4 dikali T pangkat 4 dikurang C per 3 T pangkat 3. Ya. Lalu kita bagi dengan norm V2 ya, yang hasilnya 1/4 T pangkat 4 ditambah 1 min 2C per 3 T pangkat 3 ditambah C kuadrat min 2C per 2 T pangkat 2 ditambah C kuadrat T. Ya. Lalu kita kali dengan V2 yang itu X min C. Ya. Kita masukkan semua nilainya. Lalu yang ini karena dia masing-masing 1 per bisa kita ubah ya. Lalu untuk bagian masing-masing ini ya, bagian masing-masing kurung ini untuk memudahkan kita singkat lagi ya. Bagian 4T ditambah 3T kuadrat per 6 ditambah 4T kita singkat menjadi A. Simpulkan menjadi A. Lalu bagian yang 1/5 T pangkat 5 ditambah 1 min C per 4 T pangkat 4 dikurang C per 3 T pangkat 3 per norm V2 kuadrat ya, ini bisa disingkat norm V2 kuadrat, itu semuanya kita simpulkan ya, kita singkat menjadi B. Jadi nilai V3-nya ya sisa ini, X kuadrat dikurang A dikurang B dikali X min C ya, ini. Jadi untuk himpunan basis ortogonal ya, yaitu V1, V2 dan V3-nya ialah 1 untuk V1, X min C untuk V2, dan X kuadrat min A min B kali X min C untuk V3-nya. Ada kurung harusnya. Ya. Selanjutnya kita cari basis ortonormalnya. Untuk basis ortonormalnya yang kita cari itu ialah di sini saya pakai P ya. Jadi untuk P1, P2 dan P3. Kita mulai dari P1 yang rumusnya itu di sini ya, V dibagi dengan norm V-nya.
karena yang sebelumnya kita cari itu adalah norm V kuadrat ya, ya. Hasil kali dalamnya itu adalah norm V kuadrat, berarti hasil kali dalamnya tinggal kita berikan akar ya. Ini untuk V1, hasil kali dalam V1 ya. Tinggal kita berikan akar, dan karena nilai V1-nya adalah 1, jadi 1 per akar 2T ditambah T kuadrat per 2. Dan untuk akar 2T plus T kuadrat per 2-nya kita misalkan menjadi D, sehingga P1-nya itu nilainya 1 per D. Lalu untuk P2, untuk P2 kita nilainya V2 per norm V2. Untuk nilai V2-nya yaitu X min C ya, didapat dari soal sebelumnya yang kita singkat ini. Lalu kita bagikan dengan norm V2 yang ini, yang panjang yang kita juga singkat yang ini maksud saya, yang di bawah sini. Berarti yang ini ya, yang kita tambahkan akar lalu singkat menjadi E. Sehingga kita nanti untuk lebih mudah kita bisa tulis X min C per E. Nah, yang E-nya ini udah termasuk akarnya ya, teman-teman. Jadi kita tidak usah kasih akar lagi. Maka nilai P2-nya adalah X min C per E. Lalu untuk nilai V3, ya, oh ya, ini untuk menghitung V3-nya ini rumusnya. Untuk menghitung P3 yaitu V3 per V3, norm V3. Nah, norm V3-nya itu kita harus mulai dari mencari norm V kuadratnya dulu. Karena hasil kali dalamnya kan rumusnya sama dengan itu. Lalu karena ini cukup panjang ya apabila kita jabarkan, sehingga kita misalkan aja ya, semua integral ini yaitu nilai norm V3 kuadrat kita berikan akar ya. Kita simpulkan menjadi F. Sehingga nilainya kita bisa tulis X kuadrat min A min B kali X min C ya. Nilai V3 yang kita dapat dari soal sebelumnya yang ini kita per F ya. Tidak usah akar lagi karena akarnya kita masukkan tadi sebagai sama dengan F. Lalu kita dapat nilai basis ortonormalnya yaitu P1, P2 dan P3 adalah 1 per D sebagai P1, X min C per E sebagai P2, dan X kuadrat min A min B kali X min C per F sebagai P3. Ya, ini dia hasil akhirnya. Untuk nomor selanjutnya, nomor 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Ignatius Bimadu Nugroho, NIM 3225054. Di sini saya akan mengajarkan nomor 2 A sampai C. Yang pertama itu mencari nilai eigen. Untuk mencari nilai eigen itu kita mencari determinan M min lambda I sama dengan 0. Nah, untuk mengurangi setiap diagonal utama pada matriks asal dengan lambda. Jadi M dikurang lambda I sama dengan matriks 3 lambda 1 0 1 3 lambda 3 dikurang lambda 0 0 0 2 kurang lambda. Terus untuk mencari ini kan matriksnya kan 3 kali 3. Paling mudah itu kita menggunakan ekspansi ke faktor sepanjang baris 3 karena baris 3 memiliki banyak nol karena 0 0 2 min lambda. Untuk itunya that min min lambda I sama dengan 2 min lambda dikali 3 min lambda 3 min dikurang min lambda dikurang 1 dikali 1 sama dengan 0. Untuk itu kita hitung aja pada faktor dan di dalam kurung sikunya yaitu 3 min lambda dikali 3 kali lambda sama dengan 9. Terus 3 lambda dikurang 3 lambda ditambah lambda akar 2 dikurang sama dengan
lambda 2 faktor 2 dikurang 6 lambda tak plus 9. Terus kita masukkan persamaan. Persamaannya itu 2 dikurang lambda dikali lambda akar 2 dikurang 6 lambda plus 9 dikurang 1 sama dengan 0. Terus 2 min lambda dikali lambda akar 2 dikurang 6 lambda ditambah 8 sama dengan 0. Terus habis itu kita mencari faktor kuadratnya dari min lambda faktor 2 min 6 lambda plus 8. Nah, itu dikalikan hasil dari 8 yang dijumlahkan hasil min 6. Itu min 2 dan min 4. Untuk itu min 2 dikurang lambda dikali lambda dikurang 2 dikali lambda dikurang 4 sama dengan 0. Terus kita cari min dikali lambda dikurang 2. Jadi itunya min dikurang lambda dikali lambda min 2 dikali lambda min 4 sama dengan 0. Terus kan sama aja, 2 min lambda dikurang lambda 2 itu. Jadi kita jadi apa tuh namanya faktor faktor 2 yaitu min lambda dikurang 2 akar 2 dikali lambda min 4 sama dengan 0. Nah, untuk mencari vektor eigennya itu kita kan udah tahu nih min lambda min 4 dan lambda 4 dan lambda 2 kita masukkan nilai satu per satu, yaitu matriks M dikurang lambda I V sama dengan 0 untuk mencari nilai koordinatnya. Nah, untuk prosesnya itu kita dari lambda 2 substitusi lambda 2 ya, diagonal itu matriksnya 3 dikurang 2 1 0 1 3 dikurang 2 0 0 0 2 dikurang 2 x y z sama dengan 0 0 0. Terus kan dari hasilnya jadinya 1 1 0 1 1 0 0 0 0. Terus x y z sama dengan 0 0 0. Nah, kita udah mencari lambda 2 ya. Kita mencari lambda 4 yaitu dikurang sama kayak tadi lambda 2. 3 dikurang 4 1 0 1 3 dikurang 4 0 0 0 2 dikurang 4 x y z sama dengan 0 0 0. Jadi min 1 1 0 1 min 1 0 0 0 min 2 x y z sama dengan 0 0 0. Terus kita udah mencari itu, kita ubah menjadi persamaan linear. Jadi baris 1 dan 2 itu rumusnya itu x plus y sama dengan 0. X sama dengan min y. Jadinya 0 sama dengan 0. Karena dia variabel z bebas tidak terikat persamaannya. Nah, kan kita punya dua variabel bebas yaitu y dan z. Contohnya y sama dengan s, z sama dengan t. Karena itu kita masukkan x sama dengan min y, maka x sama dengan min s. Terus susut kembali ke vektor kolom sebelumnya yaitu v 2 sama dengan x y z, matriks x y z sama dengan matriks min s s t. Nah, kan udah tuh, pisahkan bagian mengandung S-nya.
ya, dan bagian yang mengandung T, yaitu jadi V2 sama dengan matriks min S0 plus 00 T sama dengan S kan. Nah, jadi matriks S min 110 plus T matriks 001. Nah, kan udah mencari ruang eigen dan vektornya kan. Terus kita mencari ruang eigen dan basisnya, yaitu untuk lambda 4 basisnya adalah 110. Untuk lambda 2 karena dua parameter basisnya ada dua vektor, yaitu min 110 dan 001. Untuk mencari matriks diagonal itu digabungin lambda 4 dan lambda 2. Untuk untuk V1-nya itu 110. Min 110. Untuk kolom 2-nya itu 001. Terus kolom 3-nya itu 110. Maka digabungin jadi min 110 001 110. Nah, kita mencari matriks diagonal. Untuk itunya matriks D diagnya itu lambda 1, lambda 2, lambda 3 sama dengan diagonal 2, 2, 4 sama dengan 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 4. Nah, sekian dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Marcel, saya dari kelompok 4 nama Arthur Jason dengan NIM 32250010. Hari ini saya akan membahas nomor 2 bagian D dan E. Bagian D ditanya P inverse dengan P-nya adalah min 110 001 110 dengan yang ada di 2C. Nah, cara mencari inverse-nya dengan OBE yang digabungkan dengan elemen identitas, dan bagian elemen identitasnya harus jadinya ke bagian P sini. Nah, di baris 1 kita kalikan dengan minus akar sebesar agar min 1-nya bisa jadi 1 dan semuanya dikalikan dengan min. Nah, di baris kedua kita mau jadikan ini 0 bagian bawahnya, jadinya baris 2 kurang baris 1, jadinya di 0, ini karena ini minus jadinya plus 1 jadi 2, jadi 1. Nah, untuk baris kedua kita mau satukan bagian sini, kita mau ini jadi 1, jadi kita kali 1/2, ini semuanya jadinya 1/2 jadi 1 dan menjadi 1/2. Nah, kita mau nolin bagian atas ini, ininya baris 1 ditambah dengan baris 2, jadi 0 dan ini min 1/2 dan 1/2. Dan untuk menyelesaikannya tinggal diganti baris dengan baris 3, jadinya hasil P inverse adalah minus 1/2 0 1/2 1/2 0 1/2 0 1 0. Nah, untuk nomor E ditanya A akar 1/2 pangkat 1/2, dimana rumusnya adalah B kali D 1/2 D pangkat 1/2 dan P inverse.
soal sebelum C, nomor C, dan kita kalikan dengan kita pangkat 1/2 dalam matriks, jadinya akar 2 0 akar 0 akar 0 0 0 2. Terus kita kalikan semuanya, ini minus 1 kali 2, 1 kali 0 kali 0 1 kali 0, jadinya minus akar 2, dan seterusnya kayak gitu, garis kali kolom. Jadinya nanti hasilnya min 2 akar 2 min akar 2 akar 2 0 0 0 akar 2 2 2 0. Terus dikalikan lagi dengan P inverse, jadinya nanti dikalikan ini, jadinya 2 tambah akar 2 per 2 2 kurang akar 2 per 2 0 2 kurang akar 2 per 2 2 tambah akar 2 per 2 0 0 0 akar 2. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Jonathan Efrem dengan NIM 322500030. Nah, jadi pada kali ini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan nomor 3, lebih tepatnya 3A. Jadi pada nomor 3 ini sudah diberikan 4 buah matriks 2x2, dan juga sudah diberikan transformasi linearnya menjadi matriks 3x3. Nah, jadi di sini 3A itu diminta untuk menentukan rumus untuk transformasi linearnya. Oke, jadi langsung saja saya mulai. Nah, jadi pada awal-awal di sini saya ingin mengubah matriks 2x2-nya ini menjadi suatu persamaan seperti yang ada di bawah sini, 3K1 tambah K2 tambah K3. Nah, ini bagaimana cara menentukannya? Di sini tinggal melihat ke matriks 2x2-nya. Di sini kan ada 1 1 1 0 di matriks yang pertama. Nah, jadi yang satu bagian kiri atas ini di sini saya anggap sebagai elemen pertama. Yang sebelahnya saya anggap sebagai elemen kedua. Dan di bawahnya elemen ketiga, serta sebelahnya yang 0 ini elemen keempat. Nah, jadi ketika elemennya ini lebih besar daripada 0, maka kita ambil contoh di sini 1110. Nah, jadi maka kita ambil lah elemen pertama, kedua, serta ketiga. Jadi di sini K1, K2, K3. Contoh lain, jika di sini 211, maka elemen pertamanya adalah 2. Jadi 2K1 tambah K2 tambah K3. Oke, jadi di sini udah didapat K1 tambah K2 tambah K3 sama dengan A. Nah, A ini adalah matriks sembarang. Oke, jadi untuk matriks kedua sampai keempatnya digunakan cara yang sama. Jika sudah didapat semuanya ini saya tambahkan menjadi 1. Jadi hasilnya adalah 3K1 tambah 3K2 tambah 3K3 tambah 3K4 sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Nah, jika dilihat di ruas kiri, ini adalah kelipatan 3. Maka yang 3-nya bisa saya keluarkan menjadi 3 kali K1 tambah K2 tambah K3 tambah K4. Nah, untuk yang 3-nya bisa saya pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi K1 tambah K2 tambah K3 tambah K4 sama dengan A tambah B tambah C tambah D per 3. Oke, jadi ini sudah ketemu hasilnya, dan hasil yang ini bisa kita gunakan untuk mencari masing-masing nilai dari K1 sampai K4. Seperti contoh di sini saya ingin mencari nilai K1. Di sini saya menggunakan hasil yang tadi, tapi dikurang dengan persamaan yang tidak ada K1-nya. Di sini yaitu adalah persamaan keempat. Karena persamaan keempat tidak ada K1-nya. Di sini persamaan keempat adalah K2, K3, dan K4. Nah, jadi langsung saja saya gunakan dan saya kurangkan. Lalu ketemulah hasilnya A tambah B tambah C min 2D per 3. Dan untuk K2 sampai seterusnya sebenarnya caranya sama. Di sini K2 menggunakan persamaan 3. Karena di persamaan ketiga tidak ada K2-nya. Jadi bisa langsung dikurangkan dengan hasil yang tadi. Dan K3 menggunakan persamaan 2. Karena persamaan kedua tidak ada K3. Dan K4 menggunakan persamaan pertama. Karena di situ tidak ada K4-nya. Oke, jika sudah dapat semuanya, di sini saya kelompokkan dulu biar mudah nanti. Nah, lalu jika sudah seperti ini, selanjutnya saya tinggal mencari rumusnya saja. Di sini rumus yang saya gunakan yaitu K1 dikali dengan
matriks yang 3x3-nya ini. Seperti contoh, jika saya ingin mencari baris 1 kolom 1, di sini saya tinggal K1 dikali dengan baris 1 kolom 1 pada matriks yang pertama. Dan untuk yang K2, di sini saya kali dengan matriks 2 baris 1 kolom 1, dan K3 saya kali dengan matriks yang ketiga baris 1 kolom 1, dan K4 juga seperti itu. Nah, jika sudah demikian, di sini tinggal saya kali saja. K1 kali 2 menjadi 2K1. K1 kali 2 kali 2 menjadi 2K2. K3 kali 1 menjadi K3, K4 kali 1 menjadi K4. Nah, sudah dapat seperti ini. Lalu tinggal dikalikan atau dimasukkan ke hasil K1 sampai K4 yang sudah didapatkan tadi yang di atas ini. Seperti contoh di sini 2K1, berarti K1-nya dikalikan dengan 2. Lalu didapatlah 2K1 sama dengan 2A ditambah 2B ditambah 2C min 4D per 3. Dan yang lainnya juga sama seperti itu. Lalu kalau sudah seperti ini, semuanya dikelompokkan. Variabel-variabelnya di sini saya kelompokkan semua. Contoh yang A, di sini variabel yang A saya kelompokkan semua. 2A ditambah 2A ditambah A min 2A sama dengan 3A. Yang B juga seperti itu. 2B ditambah 2B min 2B ditambah B sama dengan 3B. Dan C-nya juga sama. 2C min 4C ditambah C ditambah C sama dengan 0. Dan D-nya juga sama. Min 4D ditambah 2D ditambah D ditambah D sama dengan 0. Nah, maka kita ambillah yang nilainya itu tidak sama dengan 0. Yaitu A dan B. Jadi 3A ditambah 3B. Karena dua-duanya kan positif ya. Lalu yang di atas tadi, ini kan dia ada per 3. Maka per 3-nya kita ambil. Jadi 3A ditambah 3B per 3. Nah, maka didapat hasilnya A ditambah B. Oke, jadi untuk satu-satunya itu seperti ini. Dan selanjutnya itu 1, 2. Itu sebenarnya caranya sama. 1, 3 juga. 2, 2, 2, 1, 2, 3. 3, 1, 3, 2, serta 3, 3-nya juga sama semua caranya. Oke, jadi jika semuanya sudah ada, maka semuanya ini hasil-hasilnya ini saya kelompokkan. Seperti contoh di sini A tambah B. Di sini kan adalah satu-satu atau baris pertama kolom pertama. Jadi di sini saya masukkan ke matriksnya. Jadi baris 1 kolom pertama A ditambah B. Di sini kan A ditambah B. Nah, untuk selanjutnya itu adalah B. Di sini juga adalah B. Selanjutnya 0. Di sini adalah 0. Selanjutnya C. Di sini adalah C. Selanjutnya ditambah D. Di sini tambah D. Selanjutnya B ditambah C. Di sini B ditambah C. Selanjutnya 0, D, C tambah D. Di sini 0, D, dan C ditambah D. Oke, lalu untuk yang sebelah kiri di sini ada matriks 2 kali 2. Ini adalah matriks sembarang yang sebelumnya saya gunakan pada awal-awal untuk untuk menentukan persamaannya. Jadi ya, udah untuk rumusnya telah saya temukan. Dan ya, mungkin hanya itu saja dari saya. Mungkin selanjutnya bisa dibantu jelaskan oleh teman saya yang lainnya atau rekan saya yang lainnya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Marcel dan teman-teman, saya Jasini Kausarijaya dengan NIM 32250002. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang nomor 3 bagian B. Jadi di sini kita diminta untuk menentukan hasil transformasi dari A vektor. Yang jika A vektor adalah 1, 1, 1, 1. Jadi untuk cara menjawabnya, dari matriks A vektor kita tahu bahwa nilai komponennya adalah A1, B1, C1, dan D1. Jika kita menggunakan rumus skalar yang sudah kita temukan di bagian A tadi, kita bisa langsung menghitung nilai konstanta K1 sampai K4. Rumus yang kita dapatkan tadi itu adalah K1 tambah K2 tambah K3 tambah K4 sama dengan A tambah B tambah C tambah D per 3. Setelah kita masukkan angkanya dengan rumusnya, kita akan mendapatkan K1 tambah K2 tambah K3 tambah K4 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 per 3. Yang dari situ kita akan mendapatkan nilai 4 per 3. Untuk mencari nilai dari masing-masing K, kita tinggal mengurangkan hasil jumlah ini dengan nilai komponen masing-masing posisi. Dan karena semua komponen matriks
A bernilai 1, hasil untuk semua skalar itu akan sama. K1 sama dengan 4/3 kurangin 1. Kita akan mendapatkan hasil 1/3. Dan secara otomatis K2, K3, dan K4 semuanya akan bernilai 1/3 juga. Oke, karena sifat transformasi linear itu menjaga operasi penjumlahan dan perkalian skalar, maka mencari hasil transformasi A vektor sama dengan menjumlahkan semua matriks bayangan basisnya yang masing-masing dikali dengan skalar 1/3. Dari sini kita akan menjumlahkan keempat matriks yang sudah kita ketahui dari soal, yaitu M vektor 1 sampai M vektor 4. Jika kita jumlahkan posisi demi posisi, kita akan mendapatkan matriks baru, yaitu lalu terakhir kita akan mengkalikan matriks tersebut dengan 1/3. Dan setelah itu kita sudah mendapatkan hasil transformasi dari A vektor. Promise you you'll catch me.